Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web yang akan kita buat. Nah, terlebih dahulu jangan lupa untuk mengaktifkan sampipinya di bagian Apache. Kemudian kita buka text editor dan jalankan project yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Dan ini adalah tampilan terakhir dari project yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita akan menambahkan menu baru di bagian indeksnya. Kita kopikan saja yang ini. Kita akan membuat menu pertemuan 5 dengan nama file pertemuan5.html. New file, kita buat pertemuan5.html, kemudian kita ketikkan html5. Dan ini adalah tampilan dari file pertemuan5.html. Nah, untuk memanggil JavaScript bisa menggunakan JavaScript yang berada di halaman HTML langsung atau juga bisa menggunakan eksternal JavaScript. Yang pertama, kita akan mencoba memanggil JavaScript yang berada di dalam HTML. Untuk JavaScript, kita akan menggunakan TypeScript. Kemudian kita ketikkan alert. Untuk melihat tampilannya, kita akan membuat ini adalah alert pertama. Jangan lupa titik koma, kemudian di save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, ini adalah tampilan dari JavaScript. Dengan alert, ini adalah alert pertama. Kemudian kita juga dapat menggunakan JavaScript yang berada di luar file HTML atau menggunakan eksternal JavaScript. Dengan mengetikkan, sama juga dengan TypeScript, perbedaannya kita menambahkan source dengan nama file JavaScript yang akan kita buat nanti. Misalkan kita akan membuat learn.js. Kita copy, kita save, kemudian kita tambahkan file learn.js tadi. Kemudian pada file ini kita buat alert. Ini adalah alert kedua. Kita simpan. Nah, dapat dilihat untuk alert ini adalah alert pertama, merupakan JavaScript yang berada langsung di dalam HTML. Dan untuk yang alert kedua, kita menggunakan eksternal JavaScript. Kita simpan, kita coba lihat perbandingannya. Kita refresh. Ini adalah alert pertama yang merupakan alert yang ada di dalam HTML. Kita klik OK. Nah, ini adalah alert kedua, merupakan eksternal JavaScript. Nah, kita akan menggunakan JavaScript yang berada di dalam HTML saja. Lalu, yang untuk eksternalnya dapat kita komentarkan terlebih dahulu. Kita simpan. Kemudian, untuk menampilkan output pada JavaScript, kita juga bisa menggunakan console log dengan cara mengetikkan console.log. Kemudian kita tambahkan teksnya. Ini adalah alert ketiga. Jangan lupa titik koma, kemudian disimpan. Kemudian kita refresh. Ini adalah alert pertama. Kemudian kita klik OK. Nah, dapat dilihat untuk console log ini tampilannya tidak ada di halaman file pertemuan5.html. Untuk melihat hasil dari console log, kita dapat klik kanan,
inspect. Kemudian kita lihat di bagian konsol. Nah, ini adalah alert ketiga yang menggunakan console log. Atau juga kita dapat langsung menekan F12. Nah, sama aja. Kemudian kita juga dapat menampilkan output di JavaScript menggunakan dokumen write dengan mengetikkan dokumen. Kita buat teksnya ini adalah alert keempat. Kita simpan. Kita refresh lagi. Yang pertama tampil ini adalah alert pertama. Lalu ini adalah alert keempat. Lalu di konsol tadi ini adalah alert ketiga. Untuk JavaScript yang dijalankan sesuai urutan pertama, yaitu bagian ini yang pertama, yang kedua baru dijalankan yang keempat tadi. Untuk memberikan komentar pada JavaScript, bisa juga menggunakan Ctrl/ seperti biasa, atau misalkan kita ingin mengomentarkan yang multi-line seperti ini. Untuk yang multi-line, biasanya kalau kita copy semua di Ctrl/ kan ada 3 nih slashnya. Tapi kalau untuk multi-line di JavaScript kita juga bisa menggunakan slash bintang ditutup dengan bintang slash. Kemudian ketika kita refresh yang akan terjalan hanya di bagian console log. Karena untuk di bagian alert dan dokumen write sudah kita komentarkan. Kita coba refresh lagi. Nah, dapat dilihat yang tampil hanya bagian console log saja. Nah, selanjutnya mengenai tipe data. Pada JavaScript terdapat 2 tipe data, yaitu tipe data dasar dan tipe data kompleks. Untuk tipe data dasar ada number, string, dan boolean. Sedangkan untuk tipe data kompleks ada array dan objek. Sebelumnya kita sudah membuat console log ini. Ini merupakan contoh tipe data dasar yang menggunakan string. Untuk string kita bisa menggunakan 3 simbol. Yang pertama seperti ini menggunakan petik 2. Yang kedua kita bisa menggunakan petik 1. Yang ketiga kita bisa menggunakan backtick. Itu tuh berada di sebelah di sebelah tombol nomor 1. Kita simpan, kemudian kita refresh untuk melihat tampilannya. Karena menggunakan console log berarti inspect di bagian konsol. Nah, ini tampilannya sama-sama aja ketiganya karena dia tetap menggunakan string tetapi hanya menggunakan simbol yang berbeda. Kemudian jika ingin menggunakan tipe data number, langsung saja tuliskan di sini misalkan nomor 1, 2, 3, di refresh. Nah, nih untuk number langsung saja. Untuk boolean kita bisa membuatnya langsung di sini misalkan alert false. Nah, tuh. Itu adalah contoh dari tipe data dasar. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kemudian kita juga bisa membuat contoh dari variabel atau konstanta. Membuat variabel kita bisa mengetikkan var, misalkan my name, Nadia. Kita enter, ketika kita ingin memanggil variabelnya kita cukup ketikkan my name saja. Atau juga bisa menggunakan let, sama juga gunanya my name
Nadia. Oh, ini karena udah ada my name, kita misalkan buat let nama Nadia. Kita panggil nama lagi. Nah, untuk variabel ini bisa diubah. Misalkan kita buat let nama jadinya Nadia Rozaan. Kita panggil lagi name-nya Nadia Rozaan. Kemudian kita akan mencoba membuat konstanta di mana nilainya tidak dapat diubah. Misalkan kita buat const my full name, kita buat Nadia Rozaan. Kita panggil lagi full name. Maksudnya kita panggil lagi my full name Nadia Rozaan. Misalkan kita ingin mengubah my full name ini dari awalnya Nadia menjadi Nadia saja. Kita buat my full name Nadia. Dia tidak akan bisa, karena untuk konstanta itu nilainya tetap. Jadi jika ingin mengubah, kita hanya bisa mengubah yang menggunakan variabel ataupun let tadi. Seperti ini. Untuk operator pada JavaScript, kita bisa menggunakan operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Misalkan yang pertama kita akan mencoba operator aritmatika. Misalkan kita buat let A sama dengan 10. Kemudian let B sama dengan 5. Kemudian kita pakai operator aritmatika yang add yaitu yang plus. Jadi kita buatnya console log, kita buat A plus B sama dengan, kita panggil variabelnya variabel A ditambah B. Kemudian kita save, kita refresh di sini. Nih, A tambah B 15 karena kita tadi membuat A-nya 10 dan B-nya 15. Atau kita tampilkan aja biar kita nggak bolak-balik nanti. Console.log A, B. Kita simpan, kemudian kita refresh kembali. Nah ini, A-nya 10, B-nya 5, jadi A plus B sama dengan 15. Untuk operator aritmatika bisa dicoba juga yang lain, misalkan kali, multiplication. Jadi A, kita buat A dikali B, A dikali B. Aturannya 50. Simpan, kemudian di refresh nih. A dikali B 50. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan operator perbandingan. Ada equal to, equal value, not equal to, lebih besar dari, besar dari. Kita coba aja langsung, ini kita copy aja. Misalkan kita ingin membuat yang besar dari, berarti kita buat A besar dari B, A besar dari B, disimpan, kemudian disimpan, kemudian di refresh. A besar dari B benar, karena A-nya 10, B-nya 5, jadi 10 besar dari 5, ya. Terus misalkan kita membuat yang kita copy aja, misalkan kita ingin mencoba yang not equal to, tidak sama dengan. Berarti A tidak sama dengan B.
A tidak sama dengan B. Kita simpan, kemudian kita refresh. Juga betul, karena A-nya 10, B-nya 5, jadi A tidak sama dengan B. Kemudian untuk operator logika ada AND, OR, dan NOT. Kita buat, misalkan kita ketikkan console.log false, simbol OR-nya false. Tinggalan kita buat seperti ini. False, simbol OR false. Kita simpan, kemudian kita refresh. Oh, sebentar, ada yang ketinggalan. Kita refresh. Jadi kalau OR itu false, dia false. Kalau seperti itu, nanti bisa dilihat aja gerbang logika untuk AND, OR, sama NOT-nya. Penulisannya seperti yang kayak gini. Kemudian kita juga bisa menggunakan operan, di mana operan itu gabungan dari variabel yang terlibat dalam suatu operasi bersama dengan operator. Penulisannya deklarasikan dulu variabelnya x-nya 12, kemudian digabung dengan operator plus ini. Berarti kita gunakan yang ini, kita buat console.log. Kita panggil, penulisannya seperti ini ya. Kita panggil variabel, misalkan kita menggunakan variabel A ditambah operator, ini operator dasar, operator plus, ditambah 15. Kita buat di sini biar nggak bingung, operan sama dengan operan titik 2. Operan, simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini operannya menjadi 25 karena kita buatnya operan tuh A, variabel A-nya 10 ditambah 15 jadinya 25. Selanjutnya kita akan membahas mengenai array. Dapat dilihat ini contoh pendeklarasian array. Ini sintaks yang kita panggil. Di sini indeksnya dimulai dari 0. Berarti indeksnya 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga bisa mencoba beberapa properti dan metode yang ingin digunakan. Ada ini. Misalkan sebelumnya kita deklarasikan ini variable fruits. Kemudian kita panggil fruits yang indeksnya 0 itu banana, kemudian indeksnya 1 itu orange, kemudian kita akan menghitung beberapa panjang dari array-nya. Yaitu nanti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita simpan, kita refresh untuk melihat hasilnya. Nah ini. Yang indeks 0 ada banana, indeks 1 ada orange, dan array-nya ada 4. Menghitung jumlah array-nya ada 4. Kemudian juga bisa dicoba nanti yang seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan item di awal array. Tinggal kopikan aja ini. Kemudian console log, kita pastekan save. Kita akan menambah ciri di bagian yang ke-5, yaitu indeks ke-4. Kemudian kita refresh. Berarti hitungannya ada 5. Ada 5 array yang kita gunakan. Sedangkan jika kita ingin menampilkan semua
data yang ada di array ini, kita ketikkan console.log fruits. Kita simpan, kemudian refresh. Nah, ini dia ada cherry, banana, orange, apple, sama mango. Tadi kan kita ada 4, terus kita udah tambah cherry di bagian awal array-nya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan objek untuk menyimpan informasi tentang deskripsi ataupun metode yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Nah, seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya menggunakan let_person. Kemudian kita buat first name-nya John, last name-nya Do, ID-nya segini, full name kita panggilkan function, kemudian direturnkan first name-nya sama last name-nya. Kemudian kita panggil lagi kembali variabel person tadi yang mau kita tampilkan apa aja, first name, last name, ID, sama full name. Kita simpan, kemudian kita refresh untuk melihat tampilannya. Nah, ini yang pertama first name-nya, ini ID-nya, ini last name-nya, ini ID, dan ini full name-nya, gabungan dari first name dengan last name. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai function, di mana menggabungkan beberapa perintah atau statement yang terkait untuk dapat melakukan fungsi tertentu, di mana pada function ini menggunakan parameter. Langsung saja kita tengok di sini, kakak udah membuat function dengan nama luas persegi, di mana menggunakan satu parameter yaitu S. Menghitung luas persegi sisi dikali sisi. Maka dipanggil luas persegi fungsinya ini dengan S-nya yaitu 5. Kemudian kita refresh, hasilnya 25 karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Baiklah, mungkin sekian pembahasan mengenai JavaScript. Apabila ada yang masih bingung atau kurang paham, nanti bisa dihubungi di grup atau ditanyakan di grup langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.